Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baki, NIM 1032419. Ini saya akan menjelaskan tentang mad badal. Mad badal yaitu apabila ada dua hamzah yang kumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Pertama, jika dua hamzah yang pertama harokat fatwa dan hamzah kedua harokat sukun, maka hamzah kedua diganti alif. Yang kedua, jika dua hamzah yang pertama berharokat dhammah dan hamzah kedua berharokat sukun, maka hamzah kedua diganti dengan wawu. Yang ketiga, jika dua hamzah yang pertama berharokat kasroh dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti ya. Kemudian mad iwad bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan baca panjang. Hukum bacaan disebut mad iwad apabila ada fatatain pada akhir kata karena wakof, dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi disembunyikan. Kemudian mad tamkin apabila ada ya yang bertasydid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya mati dalam satu kalimat, maka panjangnya satu alif atau dua harokat. Kemudian mad farqi apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf ya mati, maka hamzahnya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kemudian jenis-jenis wakof tam berhenti pada ayat yang sudah sempurna, artinya tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya, baik setelah lafaz atau arti. Wakof ini tempatnya macam-macam. Yang pertama ada pada akhir semua surat, kemudian yang kedua di akhir ayat qasas, yang ketiga tengah-tengah ayat, yang keempat akhir ayat tambah sedikit awal, yang kelima terdapat pada arti ayat yang sempurna. Kemudian wakof kafi adalah berhenti pada ayat atau kalimat yang telah sempurna lafadznya, tetapi ayat atau kalimat selanjutnya masih ada hubungannya dengan makna. Contoh akhir ayat, pertengahan ayat. Yang kemudian jika banyak wakof kafi maka berhenti pada wakof kafi terakhir. Kemudian wakof hasan berhenti pada ayat atau kalimat yang sempurna tapi masih berhubungan ayat selanjutnya dalam sisi makna atau lafaz. Cara membaca satu ini dengan memulai pada kalimat sebelumnya atau mundur satu atau beberapa kata. Kemudian wakof qobih berhenti pada ayat yang belum sempurna maknanya, baik secara lafaz dan arti. Ataupun wakof ini hukumnya tidak boleh lantaran dapat merusak arti kecuali darurat sebab napas tak kuat atau bersin. Kemudian tanda wakof wasol dan wakof lazim, artinya harus berhenti. Al-waqfu aula, jika ada tanda wakof diutamakan berhenti. Wakof mu'anaqah berhenti di salah 1.3 dan tidak boleh berhenti di kedua titik 3 tersebut. Kemudian wakof jaiz berhenti pada boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian al-waslu aula, apabila ada wakof ini diutamakan untuk melanjutkan bacaan, namun berhenti juga boleh. Lawasol, apabila tanda di tengah-tengah tidak boleh berhenti kecuali tanda wakof di akhir ayat, maka boleh berhenti. Sakta menahan sejenak tanpa bernafas, panjangnya sekitar 1 alif.
Ismam diartikan sebagai memasukkan bibir atau monyong. Kemudian imalah, membaca huruf berokat fathah yang dimiringkan ke kasroh. Nakal, memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf mati sesudahnya. Kemudian tahsil, bacaan yang mana memiliki dua hamzah di antara alif. Hamzah pertama harus dibaca jelas atau tahqiq dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tahsil atau panjang. Kalimat-kalimat muskilat. Yang pertama, lafadz samuda, jika wasol huruf dal dibaca pendek dan wakof dal dibaca sukun. Kemudian lafadz wariro, cara bacanya ada 3. Wakof pertama, huruf ro pertama dibaca panjang dan huruf ro kedua dibaca pendek. Wakof kedua, huruf ro pertama dibaca pendek, ro kedua disukunkan. Ketika wasol, huruf ro pertama dan kedua dibaca pendek. Kemudian lafadz wayabsutu, huruf sod dibaca sin. Yang keempat, lafadz bastotu, huruf sod dibaca sin. Lafadz al-musaitiruna, boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. 6. Lafadz bimusaitirin, tetap dibaca sod. Lafadz ana dibaca pendek kecuali ada 4 ana. Anaba, anabu, anasia, al-anamila. 8. Lafadz salah sila, jika wakof dibaca panjang atau sukun, jika wasal dibaca pendek. Lafadz yarduhu, huruf ha dibaca pendek karena syariah, sebelum hak domir ada huruf mati yang dibuang. Kemudian lafadz fihi, baca kedua dibaca 2 ketukan atau 1 alif. Kemudian lafadz imat, ada nun wasol, nun kecil yang ditulis di bawah lafadz tertentu. Kegunaan nun wasol adalah untuk menyambung antara satu lafadz dengan lafadz lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.